Halo adik-adik, Halo. apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Nah, kembali lagi nih untuk beribadah bersama. Ada Kak Ezra, terus Tante Joyce. dan juga Kak Ezra. Nah, Tante Joyce, Senin kemarin kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan. Wah, Kita adik-adik merdeka dong. merdeka. 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 Coba kita bareng-bareng sama adik-adik di rumah bilang merdeka ya. Siap? 1, 2, 3. Merdeka. Nah, kira-kira adik-adik di rumah lomba nggak ya? Kalau di tempat Tante Joyce tidak lomba. Tidak lomba, tapi bisa loh Tante. Iya. Lomba di rumah aja sama papa mama dan juga adik kakak ya Tante Iya, Joyce. betul. Nah, Tante, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Tapi kira-kira adik-adik sudah siap belum nih di rumah ibadah? Sudah pakai baju yang rapi belum? Yang cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng. Sudah siapin Alkitab belum? Betul, sudah siapkan Alkitab. Coba ayo, yang belum ambil Alkitabnya. Kita tunggu ya Tante ya. Iya. Nah, Tante, sekarang nih kita mau lanjut, kita mau nyanyi bareng-bareng, kita mau olahraga Tante. Wow, senam Kita- pagi dong. Betul Tante, kita mau olahraga tangan sama olahraga Kaki. kaki. Kalau olahraga itu duduk apa berdiri ya Tante? Berdiri. Berdiri. Coba, ayo sudah pada berdiri belum di rumah? Ayo. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah, oke ayo Kak Esra kita Ayo nyanyi nyanyi. Kak Esra. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah kita sudah bernyanyi Tante Joyce. Sekarang kita nggak boleh lupa, kita mau apa Tante? Berdoa. Sebelum kita lebih lanjut lagi ya Tante ibadahnya. Yuk adik-adik sekarang boleh duduk, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kayak serahkan pimpin doa ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Baik itu bersama papa, mama, ataupun adik kakak. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami di dalam ibadah kami ini. Agar kami boleh beribadah dengan baik meskipun kami hanya di rumah saja. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Tante pernah gak sih sedih Tante Joyce? Pernah ya, Kak Esra juga Tante pernah sedih. Tapi kata teman Kak Esra, kalau kita sedih tuh jangan lama-lama sedihnya. Oh, begitu. Kenapa ya Tante? Sedih tuh ada sebabnya Kak Esra. Iya, betul. Nah. Kayak misalnya berantem sama teman, pasti itu sedih bisa kan? sedih. Terus berantem, jangan temen deh, serumah tuh. Berantem sama adik, Oh pasti iya, sedih. benar, pasti sedih. Terus berantem sama mama, mamanya marah-marah. Oh iya, betul Tante. Pasti sedih. Pasti, aduh kenapa ya mamaku marah-marah ya. Itu Kalaupun pasti gak sedih. berantem, kayak misalnya kita lihat papa mama sakit juga bisa sedih loh Tante. Iya. Tapi kata teman Kak Esra Tante, kita gak boleh lama-lama sedihnya. Karena kita harus ingat Tante, ada kasih Tuhan yang tidak berhenti di dalam hidup kita. Betul. Bahkan Tuhan selalu melimpahkan sukacita buat kita Tante Joyce. Sama nih seperti pujian kita yang mau kita nyanyiin. Adalah sukacita di hatiku. Oke yuk Kak Esra kita nyanyi yuk.
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah Tante, sekarang tidak terasa nih Tante, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan berarti siapin apa ya? Siapin Alkitab Tante. Terus apa lagi? Siapkan telinganya Tante. Kan mendengar itu pakai telinga. Boleh nggak Kak Esra jalan-jalan? Jangan dong Tante, kalau misalnya TV-nya diem aja, adanya jalan-jalan, nanti takutnya nggak kedengeran firmannya. Firman hari ini bagus nggak Tante Joyce? Bagus banget. Bagus banget ya. Nah kita mau nyanyi apa sih Tante Joyce? Apa ya? Kak Esra? Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku. Hatiku Tuhan. Yuk kita nyanyi. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sebelum mendengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tante Joyce yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah boleh berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita di 1 Samuel. Mana ya? Samuel perjanjian lama apa baru ya? Coba siapa yang tahu? Nah, ini perjanjian lama. 1 Samuel. Sudah ketemu belum 1 Samuel? Oh sudah. Ayat 16. Wow, ayat 16. Kita mau baca bersama-sama ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ayat 13. Kita mau baca. Oke, dengarkan Tante Joyce baca ya. Judulnya Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul?
Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih sebagai raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah aku seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan duka ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang rasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anak lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, di sini adik-adik judulnya Daud diurapi menjadi raja. Nah, ingat gak cerita minggu kemarin Bapak siapa ya? Kira-kira? Oh, Bapak siapa? Tante Joyce gak denger nih. Coba siapa minggu kemarin yang nonton, ayo. Siapa yang bercerita? Siapa ya? Ingat-ingat. Bapak waduh. Nah, di sini ini firmannya Daud diurapi menjadi raja. Nah, Bapak Samuel itu lagi melamun. Bagaimana ya melamun? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Bingung Bapak
Bapak Samuel sedang bingung, melamun, sedih. Aduh, tiba-tiba Tuhan menyuruh Bapak Samuel, Samuel, pergilah ke rumah Bapak Isai. Akhirnya si Bapak Samuel pergi ke rumah Bapak Isai. Pak Isai, sini. Bapak punya 7 anak kan? Coba mana 7 anak Bapak panggil. Akhirnya dipanggillah satu-satu lewat. Tidak cocok yang pertama. Yang kedua lewat lagi. Tidak cocok. Ketiga lewat lagi. Tidak cocok. Keempat dipanggil lagi. Tidak cocok juga. Sampai yang ketujuh. Wah, kok tidak ada ya yang cocok jadi raja? Gimana ya? Kira-kira Pak Isai ada enggak anaknya lagi? Sudah 7, tapi kok tidak ada yang cocok? Oh, Bapak Isai bilang ada satu lagi, tapi sedang pergi mengembalakan apa ya suaranya yang begini? Apa ya? Oh iya benar, sedang mengembalakan dombanya. Setelah itu, Pak Isai tolong jemput anakmu itu yang sedang mengembalakan dombanya. Saya mau melihat. Bapak Samuel mau melihat. Nah, akhirnya dilihat. Oh, ternyata wah, matanya bagus tinggi. Berarti dia pilihannya. Yaitu anaknya siapa namanya? Bapak siapa tadi yang diurapi? Bapak Daud. Iya, Bapak Daud. Akhirnya Bapak Samuel mengurapi Bapak Daud. Nah, anaknya Bapak Isai diurapilah. Nah, ditumpangkan tangan. Nah, Tante Joyce ada gambarnya ini. Nah, seperti ini diurapinya. Wow. Nah, ini gambarnya diurapin. Nah, seperti ini. Wah, akhirnya si Bapak Samuel mengurapi si Bapak Daud untuk menjadi raja. Adik-adik, nah ternyata Bapak Daud terpilih menjadi raja. Adik-adik, nah siapa yang di sini mau menjadi anak Tuhan? Yang baik, yang gak pernah bohong. Ayo siapa adik-adik? Nah, ceritanya seperti ini adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh bohong, tidak boleh marah-marah ya. Nah, seperti Bapak Daud gak pernah marah-marah, gak pernah bohong. Nah, siapa yang mau seperti Bapak Daud? Ayo, oh iya. Nah, adik-adik mulai sekarang adik-adik harus menjadi seperti Bapak Daud yang pernah bohong, tidak pernah marah-marah ya. Oke. Nah, setelah selesai kita mau berdoa. Ayo adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita hari ini Tuhan. Engkau telah menyampaikan firman-Mu, kami akan menjadi anak yang selalu taat kepada perintah-Mu Tuhan. Dan juga taat kepada orang tua Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Amin. Tante Joyce, meskipun kita di rumah aja, adik-adik belajar di rumah aja, tapi hal yang kita yakini kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti ya Tante Joyce untuk betul. kita ya. Nah, sebagai ucapan syukur kita nih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita mau memberikan persembahan. Tante Joyce tahu nggak caranya memberikan persembahan? Kan adik-adik lagi di rumah aja nih Tante. Kalau Tante Joyce kayaknya inget deh.
Soalnya minggu kemarin Tante Joyce tuh lagi sibuk. Tapi kayaknya inget deh, lewat itu Kak Ezra Ditransfer lewat, ya? Iya, lewat transfer. Jadi adik-adik bisa kasih persembahannya ke papa mama, nanti bersama papa mama akan ditransfer ke gereja. Nah Tante Joyce sambil adik-adik di rumah mempersiapkan persembahannya, kita mau nyanyi lagu Surya Bersinar ya Tante. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah kita sudah mengumpulkan persembahan, sekarang kita mau berdoa, kayak serahkan pimpin, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sekarang kami kumpulkan persembahan ini, persembahan yang kami berikan, biarlah kiranya Tuhan berkati untuk kemuliaan nama Tuhan saja, baik itu untuk di gereja kami ataupun pelayanan di luar gereja kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah Tante Joyce, gak terasa ya Tante, kita sudah mau selesai ibadahnya. Aduh, tapi adik-adik jangan sedih ya, karena kita akan bertemu lagi minggu-minggu selanjutnya. Tapi kita masih mau nyanyi lagi nih Tante. Nyanyi apa Kak Esra? Tante, Kak Esra mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Coba angkat tangannya. Coba siapa yang senang jadi anak Tuhan? Wah, sepertinya semuanya nih adik-adik di rumah senang jadi anak Tuhan. Tapi Tante, kalau kita senang jadi anak Tuhan, boleh nggak kita bohong? Enggak boleh. Terus kalau kita suka marah-marah nih, marah-marah sama papa, marah-marah sama mama, boleh nggak? Enggak boleh Nggak juga. boleh. Kalau jadi anak Tuhan itu tidak boleh berbuat jahat ya Tante Joyce ya. Iya. Yuk kita mau nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya Kak. Aku
berdoa Tante, ibadah sudah mau selesai. Tante Joyce pimpin kita berdoa ya. Jangan lupa Tante, selesai berdoa kita nyanyi lagu Bapa terima kasih. Adik-adik duduk yang manis ya, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Sekolah minggu sudah selesai, tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu karena ada Kak Agatha yang akan mengajarkan adik-adik untuk aktivitas hari ini. Tetap sehat ya adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu lagi sama aku Kak Agatha dan Tante Joyce. Tante Joyce, makasih Tante udah temenin aku hari ini. Iya. Tante tadi kan ceritanya tentang Daud ya, yang dipilih mau jadi raja. Iya. Aku punya aktivitas nih Tante. Apa itu? Sebelumnya untuk aktivitasnya kita butuh bahan-bahan sebagai berikut. Nih, aku di sini udah ada karton Concord. Pertama, kita lipat bagi dua dulu nih Tante. Iya adik-adik, belikan ya. Lipat bagi dua. Terus aku punya pola nih. Polanya seperti ini. Kita mau bikin kaca pembesar Tante. Wah, oh berarti bisa diginiin nih? Tapi nanti. Oh belum. Belum. Kalau sudah nih Tante, kartonnya dibagi dua, kita mau bikin pola kaca pembesarnya. Kita ambil polanya, terus kita gambar polanya. Kalau sudah, kita butuh pola lingkaran yang kecil nih. Ada tulisannya nomor 1. Kita gambar di tengah-tengah pola yang pertama. Sudah nih Tante. Karena kita mau potongnya 2 nih depan belakang, kita mungkin harus di-staples dulu kali ya Tante biar memudahkan adik-adik kalau nanti waktu potong. Tapi kalau yang kecil kan harus minta bantuan mama. Iya, nggak bisa sendiri Tante, bahaya. Iya. Kalau sudah kita potong polanya. Oh iya adik-adik, untuk pola yang di tengah sini kita harus potong juga nih. Di bagian sini kita harus potong. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama buat potong di tengah-tengahnya ini. Kalau aku di sini potongnya pakai cutter ya adik-adik. Adik-adik
untuk adik-adik kelas kecil dan kelas balita bisa minta tolong papa mama karena kita pakai cutter. Jadi adik-adik nggak boleh kerjain sendiri ya. Udah jadi seperti ini. Terus kita butuh, kalau ini kan bolong nih Tan. Kita mau pakai plastik. Oh, Kita mau pakai plastik. Jadi nanti di tengah-tengahnya kita bisa tempel lagi. Aku di sini punya plastik mika. 1 lembar aja adik-adik karena 1 lembar bisa dipakai buat berdua atau bertiga. Sini aku mau gambar pola plastiknya pakai pola yang nomor 2. Kalau sudah jadi nih potongan plastiknya, aku udah bikin 2 nih, 1 buat aku, 1 buat Tante Joyce ya Tante. Aku taruh di sini. Kalau sudah, kita mau satuin gambarnya. Aku pakai double tip di sini. Kita tempel plastiknya di tengah-tengah. Terus kita mau tempel lagi. Nanti ditutup kalau udah ditempel plastiknya ya Tante. Jadi depan sama belakang gambarnya sama-sama bentuk kaca pembesar. Kalau sudah ditempel double tip, kita mau tutup. Jadi nih seperti ini. Oh, keren. Tapi ada yang kurang nih Tante.
Apa Kita itu? mau bikin hati. Oh, hati. Pertama kita butuh kertas origami. Kertas origaminya aku lipat bagi 4. Kita mau potong bentuk hati. Jadi nanti masing-masing adik-adik masing-masing dapat 2 potongan hati buat ditempel di kaca pembesarnya. Satu pasang buat tante, satu pasang buat aku. Kita mau tempel hatinya Mana di tengah-tengah nih. Jadi ditempel satu di depan, satunya di belakang. depan belakang. Biar kelihatan gambar hatinya tante. Nih Kak Joyce, punya aku udah jadi nih. Punya aku juga sudah dong Kak Agatha. Bisa kelihatan nih Kak, kalau bentuknya kayak kaca pembesar, di tengah-tengahnya ada hati. Wah. Kita mau, ini Kak tulis ayat hafalannya tadi apa ya? Ayat Apa hafalannya, ya? Kak? Tadi itu dari 1 Samuel. 1 Samuel 16. Iya, Ayatnya betul. ayat berapa Kak? Ayat 7. Ayat 7. Berarti kita tulis di sini. Di mananya? Agatha? Bebas Kak, aku Oh. mau tulisnya di sininya aja ya. Tapi isinya apa tuh? 1 Samuel 16 ayat 7 tadi. Karena ada ya? bentuk hatinya, kayaknya Tuhan melihat hati. Oh, oke. Kita tulis yuk adik-adik. 1 Samuel. Ini Tuhan melihat hati ya. Hati siapa ya yang dilihat ya? Hati kita semua tante. Oh. Karena kita kan lihatnya cuma dari luarnya aja kan. Kalau misalnya ada adik-adik yang bajunya bagus, kita selalu puji. Wah adik-adik bajunya bagus. Iya. Tapi Tuhan melihatnya nggak cuma bajunya kita atau rupanya kita. Tuhan melihat hati kita. Oh, Seperti ini nih tapi nggak adik-adik. cuman bagus aja Tante Agatha, kan akhir-akhir ini kan kita nggak boleh ke mall. Gak boleh pergi-pergi, Iya, gak boleh pergi-pergi, jalan-jalan. nggak boleh jalan-jalan. Jadi baju yang kita ada, yang kita punya di rumah juga bagus kan? Semuanya bagus tante. Iya. Adik-adik seperti ini nih aktivitas kita nih. Udah jadi nih bentuknya Tuh. kaca pembesar. Adik-adik terima kasih udah bikin aktivitas bareng sama aku Kak Agatha dan Tante Joyce hari ini. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.